warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kamenak Kabupaten Rokan Hulu, segenap pengurus Masjid Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirinul hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat, ampunan, ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita di penghujung bulan suci Ramadan, di hari yang ke-30. Pertanyaan besar bagi kita, apakah bisa kita beristiqomah tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan berikutnya, bahkan sampai di penghujung akhir kehidupan kita. Selama 30 hari sampai sekarang, kita menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul menjaga tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita jaga berjamaah, siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, ada harta kita infak sedekahkan. Mana anak yatim, mana fakir miskin, begitu mudah bagi kita untuk berinfak dan bersedekah. Bahkan amal-amal yang lain yang nampaknya sulit, yang tak biasa kita lakukan, maka di bulan suci Ramadan mudah bagi kita untuk melakukannya. Maka pertanyaan besar bagi kita, bisakah kita beristiqomah di dalam amal-amal tersebut, di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dalam bulan suci Ramadan? Maka istiqomah ini berat. Mengapa berat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad syibta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat engkau sudah beruban. Engkau sudah beruban ya Rasulullah. Apa sebabnya engkau beruban itu? Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Sungguh telah membuat aku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya. Surat Hud, surat Al-Mursalat, idza syamsu kuwirat amma yatasaalun. Pada ayat yang mana yang Nabi begitu berat menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan sampai beruban Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang tak biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu tersebut. Ketika ayat Allah taala turunkan, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah taala. Kita jangan tengok kiri, tengok kanan. Kita lurus tegak. Ketika Nabi SAW menerima ayat ini, begitu berat rasanya sehingga uban Nabi SAW tumbuh. Berat rasanya. Istiqomah bukan mudah, berat.
sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban menerima ayat ini. Apakah istiqomah itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Tidak. Allah taala lanjutkan, wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersamamu. Kita semua yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah ini betul-betul kita jaga. Kalau kita mampu istiqomah, solat kita jaga berjamaah, istiqomah di mana azan dikumandangkan, di masjid, di musola, di mana azan berkumandang, caranya dengan berjamaah, waktunya di awal waktu, kita istiqomah, kita biasa sholat malam, istiqomah. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah tadi, walaupun nampaknya sedikit. Ketika orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan aku nasihat satu kata yang aku berpegang teguh dengannya. Amantu billah summastaqim. Imanlah kepada Allah dan beristiqomahlah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa beristiqomah, yang berat tadi istiqomah, yang sudah kita mulai di bulan Ramadan, yang dulunya kita payah melakukannya, dalam Ramadan kita mudah melakukannya, lalu mampu kita teruskan, mampu kita istiqomahkan. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wa allaw istaqamu 'ala tariqati fasqainahum ma'an ghadaqa. Kalau bisa istiqomah terus mentaati Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum, pasti dan pasti Allah taala bersumpah dengan lam taukid, pasti dan pasti kami akan berikan kepada kalian curah hujan yang bagus, rezeki yang melimpah. Curah hujan yang bagus. Mungkin dengan kita istiqomah, banjir tidak lagi. Allah turunkan hujan sesuai dengan kebutuhan kita. Allah berikan kita rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Kalau kita beristiqomah, Allah Ta'ala janjikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Innal ladzi, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Allah pakai rabbuna, Tuhan kami, Rabb kami, yang memberi rezeki kami, yang menghidupkan kami, yang menjaga kami, yang mematikan kami, yang menyehatkan kami, yang membahagiakan kami, yang menyusahkan kami. Segala urusan kita ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Harus ada dalam hati kita seperti itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Bukan hanya di masjid Allah kita, tapi di pasar juga ada Allah. Bukan hanya di masjid, di surau Allah kita, di kantor juga ada Allah. Bukan hanya di masjid ada Rabb kita, tapi di sekolah juga ada Rabb Allah. Allah kita yang mengatakan Rabb kami Allah, yang melihat kami Allah, yang menguasai kami Allah, yang berrezeki kami Allah, yang menghidupkan kami Allah, yang menciptakan kami Allah, yang sehat kita datang daripada Allah Ta'ala. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang ketika apa? Indal maut, sakratul maut, malaikat akan datang kepada kita. Orang yang istiqomah tadi, ketika sakratul maut, malaikat akan datang kepada dia. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Malaikat datang kepada kita, malaikat ajarkan kepada kita kalimat la ilaha illallah. Karena dia hidupnya la ilallah, istiqomah dia. La ilaha illallah itu la ilah, tidak ada ilah, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang berrezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang menyehatkan, adalah Allah Ta'ala. Ketika di dunia, siapa yang berrezeki kamu? Rezeki saya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Oh kalau gitu tak usah bekerja. Bekerja perintah Allah. Bekerja saya sunnah Rasulullah. Saya menjalankan perintah Allah. Saya menjalankan sunnah Rasulullah. Tapi rezeki saya bukan di kebun saya. Rezeki saya bukan di kantor saya. Rezeki saya bukan di bos saya. Rezeki saya datang daripada Allah. Ketika kita berobat, siapa yang menyehatkan? Menyehatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan obat itu yang menyehatkan, oh dokter itu menyehatkan. Kalau saya tak berobat ini, saya tak akan sehat. Kalau saya tak ke dokter ini, saya tak sehat. Yang menyehatkan Allah. Lalu ngapa minum obat? Minum obat sunnah Nabi, perintah Allah. Berobat adalah sunnah Nabi, perintah Allah. Saya kerjakan, maka saya kerjakan perintah Allah, sunnah Nabi yang menyehatkan Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang sembuhkan. Yang mengenyangkan siapa? Mengenyangkan Allah. Lalu ngapa kita makan? Saya makan perintah Allah. Kulu washrabu, makan dan minum sunnah Nabi SAW. Saya mengerjakan perintah Allah, saya mengerjakan sunnah Nabi SAW. Yang mengenyangkan saya Allah Ta'ala, yang memberi rezeki saya Allah Ta'ala, yang semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sudah seperti ini, malaikat datang kepada dia inda sakratul maut, ketika sakratul maut datang, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat datang kepada dia, akan mentalkinkan kepada dia, mengajarkan kepada dia kalimat la ilaha illallah. Maka wafatlah dia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berat sakratul maut, mengucap Allah, mengucap la ilallah berat. Bagi siapa? Yang istiqomah tadi mudah. Yang beristiqomah malaikat yang ajar kepada dia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, wajib bagi dia surga. Masuk surga tanpa hisab. Ini boleh kita survei. Boleh kita survei. Banyak orang yang meninggal dan berapa banyak orang yang mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Ditalkinkan juga Allah la ilaha illallah, tak bisa mengucapkan. Bahkan yang diucapkan yang keluar dari mulutnya lain-lain. Saya pernah di Magelang, keluar dari mulutnya Jogja Magelang, ditalkin la ilallah, yang keluar Jogja Magelang. Rupanya dia kondektur bus itu Jogja, itu yang diulangi terus Jogja Magelang. Waktu ditalkin kan Jogja Magelang juga yang keluar, Jogja Magelang keluar. Maka berat. Tapi tadi orang yang istiqomah yang mentalkinkannya malaikat langsung. Malaikat datang mentalkinkan ke dia la ilaha illallah, dan dia akan wafat dengan la ilaha illallah. Allah takhafu, jangan engkau bersedih. Apa yang akan datang ini jangan bersedih. Ketika dikubur nanti jangan bersedih. Ketika di mahsyar jangan bersedih. Ketika di mizan jangan bersedih. Lewati sirat jangan bersedih. Kamu akan sampai nanti ke surga. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan engkau sedih, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Yang akan ditinggalkan jangan sedih. Allah takhafu, yakni setelah kematian jangan kau takut. Allah takhafu, jangan takut. Habis ini jangan takut, akan dibimbing terus, akan dijaga terus. Wala tahzanu, jangan bersedih yang akan kita tinggalkan. Keluarga kita, harta benda kita, anak istri kita, jangan sedih, akan dijaga. Orang istiqomah meninggal dunia jangan takut. Untuk fase berikutnya jangan sedih, apa yang tinggalkannya semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abasyiru, waktu dia meninggal dunia, maka orang istiqomah sudah dilihatkan tempatnya di surga. Nih kabar gembira bagi kamu, surga yang Allah janjikan. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan wajahnya berseri-seri, wajahnya tersenyum, karena sudah nampak tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah bau-bauan haruman surga. Wa abasyiru bil jannah, ini kabar gembira bagi kamu, surga yang Allah Ta'ala janjikan bagi kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Barulah di surga ini boleh kalian memuaskan semua nafsu-nafsu. Apa yang menjadi keinginan kita di dunia yang tak bisa kita tunaikan,
karena di dunia bukan tempatnya untuk memuaskan nafsu. Di dunia tempat menahan hawa nafsu. Nanti di surganya Allah apa yang kalian mau ada semuanya. Boleh puaskanlah nafsu-nafsu. Di dunia banyak larangannya. Mau ini kita dilarang oleh Allah, mau itu kita larang. Di akhirat, di surga, silahkan. Silahkan. Di surga. Kalau di dunia bukan tempatnya memuaskan nafsu, karena tak bisa. Kalau di dunia tempat nahan nafsu. Kalau memuaskan nafsu di dunia pun tak bisa. Lapar kita. Lapar, selapar-laparnya. Paling kuat makan 1-2 piring. Paling kuat. Haus sehaus-hausnya. Palingan 1 gelas 2 gelas. 1 galon tak sanggup minum. Tak bisa minum 1 galon. Kalau sudah 2 piring tuh saya nak apa pun lauknya, itu sudah tak mau lagi. Tak bisa kita memuaskan nafsu. Tak bisa. Palingan 1 roti 2 tak bisa lagi dah. Tak bisa. Tapi kalau di surga, barulah makan kita. Makan buah pisang. Begitu enaknya itu pisang, makan lagi. Enaknya makan lagi, enaknya makan lagi, enaknya makan lagi. Nikmatnya 70 rasa. Sampai makan 70 tahun makan pisang. Kalau tak diingatkan malaikat, lupa kita. Tengok sampahnya, sudah bertumpuk. Rupa sudah makan 70 tahun. Begitu nikmat, begitu enak. Setiap makan nikmat bertambah, nikmat bertambah, nikmat bertambah. Kalau di surga penuh kenikmatan lagi. Penuh kenikmatan yang tak bisa dibayangkan oleh mata. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa kita bayangkan kenikmatan surga. Maka orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berat, tapi kalau mampu dia beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala di dunia dia akan dijaga, di dunia Allah taala akan mudahkan segala urusannya. Ketika sakratul maut, Allah kirim malaikat kepada dia, membimbing dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah mengucap kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut, itulah kesuksesan yang sebenar-benar sukses. Sukses kita ni belum sukses lagi. Walaupun banyak karangan bunga kita selamat dan sukses, sakratul maut kita bagaimana? Kalau tak mampu kita mengucap kalimat la ilaha illallah, mengucap Allah, itu belum sukses kita lagi. Tapi kalau sudah mampu, nanti sakratul maut, Allah, 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 dicabut. Ini kesuksesan yang sebenar-benar sukses. Mampu kita mengucap kalimat la ilaha illallah, Allah ketika sakratul maut kita. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat hidup kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu kita mengucap kalimat la ilaha illallah, kita menjadi orang-orang yang sukses, yang sesukses sebenar-benar daripada sukses. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Ada yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas khilafan saya minta ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Saya mohon maaf pada hadirin hadirat, orang tua kami. Sempurnanya majelis kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.